Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggila Ila Qadriyah dengan NPM 20202150000106 akan mempraktikkan peer teaching sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu harap kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran di sekolah. Oke, sebelumnya Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Yang hadir jawab hadir. Oke? Baik. Anita hadir? Hadir. Brian hadir. Cecil hadir? Oke. Diana? Oke. Elma hadir? Hadir. Fajar hadir? Wah, semangat sekali Fajar. Oke Fajar. Hasan hadir? Oke. Hussein? Hussein mana ya? Tidak hadir. Hasan, kembaranmu kenapa tidak hadir? Sejak kapan dia dirawat? Teman-teman yang lain sudah ada yang menjenguk Hussein belum? Baik, semoga lekas sembuh ya. Oke, Ibu lanjutkan presensinya ya. Keisha. Oke. Mazaya. Oke. Zalfa hadir? Oke. Ziva. Oke. Terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat diserap, dapat diterima dengan baik. Setelah itu, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya teman-teman. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Fajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Sebelum kita membahas mengenai teks prosedur, kita ingat-ingat kembali pengalaman dalam mempelajari materi sebelumnya ya. Oke, waktu kalian masih di kelas 10, pernah tidak kalian praktik membuat kerajinan tangan? Pernah? Baik.
Lalu dalam membuat kerajinan tangan itu, apakah kalian langsung paham bagaimana cara membuatnya? Paham? Bagaimana kalian bisa paham cara membuatnya? Tepat sekali. Setiap kegiatan yang kita lakukan pasti ada langkah-langkahnya. Betul tidak anak-anak? Ya, sebenarnya pada saat itu kalian telah mempelajari teks prosedur. Tapi kalian belum tahu apa itu teks prosedur. Hanya tahu bahwa dalam proses pembuatan karya tersebut ada langkah-langkahnya. Betul kan anak-anak? Oke. Oke anak-anak. Kalian masih ingat tidak? Waktu di kelas 10 sudah mempelajari materi apa saja? Masya Allah, tepat ya jawabannya. Ternyata anak-anak ibu yang ganteng dan cantik masih ingat ya. Pintar. Baik, ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan disimak ya anak-anak. Belum banyak yang tahu ternyata membersihkan luka dengan alkohol tidak dianjurkan karena justru merusak jaringan sekitar luka dan memperlambat penyembuhan luka. Terus, gimana cara membersihkan luka yang benar? Ini kata dokter. Luka kalau nggak dirawat dengan benar bisa sulit sembuh bahkan infeksi. Biasanya masih ada yang bersihin luka pakai alkohol 70% ataupun povidone iodine. Tapi ternyata zat ini terlalu keras kalau dipakai untuk membersihkan luka, bikin perih, bahkan merusak jaringan kulit yang sehat di sekitar luka. Zat ini juga bisa bikin kulit kering, iritasi, dan bikin proses penyembuhan luka jadi lebih lama. Terus, gimana cara membersihkan luka yang benar dan aman? Caranya gampang, pakai cairan salin. Cairan salin adalah cairan isotonik, sifatnya steril atau bebas kuman, bening, tidak berbau, dan gak bikin perih. Bisa menjaga kelembaban sekitar luka, mempercepat proses penyembuhan. Harganya murah dan gampang didapatkan di toko obat. Kalau nggak ada cairan salin di rumah, kalian bisa pakai air keran atau air hangat, bukan air panas ya. Walaupun mungkin masih ada bakteri di air keran karena nggak steril. Tapi efektivitasnya membersihkan luka nggak jauh berbeda dengan cairan salin. Langkah pertama sebelum bersihin luka, cuci tangan dulu, atau pakai sarung tangan sekali pakai kalau ada. Kalau lukanya masih berdarah, bisa kasih tekanan lembut pada luka dengan kain yang bersih. Posisikan luka menghadap ke atas, bilas luka dengan air bersih dan mengalir 5-10 menit. Beri jarak luka dan air keran kurang lebih 30 cm biar semprotan air kerannya nggak terlalu keras. Kalau daerah sekitar luka kotor, sekitar luka boleh dibersihkan dengan sabun, tapi jangan sampai kena lukanya untuk menghindari iritasi. Rendam kain atau kain kasa steril dalam larutan salin. Usap luka dengan lembut, bersihkan sisa debu dan kotoran pada luka. Keringkan area luka yang sudah dibersihkan menggunakan kain kasa, handuk bersih, atau tisu. Jangan gunakan kapas karena serat-serat kapas bisa menempel pada luka. Tutup luka dengan kasa steril, perban, atau plester. Kalau lukanya kecil atau hanya luka lecet, kalian bisa membiarkan lukanya terbuka. Setelah diperban, jangan sampai luka terkena air karena bisa bikin lebih lama kering. Kalau tidak sengaja terkena air, bersihkan luka lagi dengan kasa dan cairan salin dan ganti perban secara berkala. Sebelum luka ditutup, bisa juga mengoleskan salep antibiotik pada luka. Antibiotik bisa membantu menjaga permukaan kulit tetap lembab, bisa mencegah infeksi sehingga proses penyembuhan luka dapat berjalan dengan baik. Tapi hati-hati dalam penggunaannya. Pastikan sudah berkonsultasi dengan dokter untuk menghindari resistensi antibiotik dan reaksi alergi. Ini kata dokter tentang cara membersihkan luka. Oke, kira-kira video tadi tentang apa? Benar. Apakah ada yang pernah melakukan hal yang sama dengan yang ada di video tadi? Nah, ada yang tahu apa sih teks prosedur itu? Ya, yang di belakang. Ya, benar. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah atau cara atau tahapan
dalam melakukan suatu kegiatan, baik itu bertema kebiasaan hidup, penggunaan alat, atau aktivitas tertentu. Nah, itu berarti sebenarnya anak-anak ibu sudah paham teks prosedur ya. Hebat. Berarti bisa langsung ulangan harian ya. Enggak kok, ibu bercanda. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi inti kita hari ini, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran teks prosedur. Baik, jadi tujuan pembelajaran teks prosedur pada pertemuan pertama ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning, berbantuan media video YouTube dan proses diskusi, nantinya peserta didik dan pendidik itu dapat menganalisis struktur teks prosedur dengan tepat. Kemudian, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning, berbantuan media video YouTube dan proses diskusi, peserta didik dan pendidik dapat menganalisis kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Baik anak-anak, ibu ada beberapa soal latihan. Silahkan kalian tulis di selembar kertas, lalu dikumpulkan ya. Jawab sebisa kalian, jangan menyontek ya. Hanya tulis jawabannya saja, tidak perlu menuliskan soalnya. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah selesai? Ya, boleh kumpulkan sekarang tugasnya ke ibu. Harap tenang dan jangan berebutan ya. Baik, sekarang ibu akan membentuk kelompok. Mau ibu yang pilih atau kalian yang pilih sendiri? Oh begitu. Oke, ibu aja yang menyusun ya, supaya adil. Silahkan berhitung 1-4 dari baris depan ya ke samping, lalu lanjut ke belakangnya seperti ular gitu ya. Yang dapat angka 1 silahkan bergabung dengan angka yang sama, begitu juga seterusnya ya anak-anak. Ayo dimulai. Baik, sudah selesai? Oke, ibu mau tanya, apakah ada yang tahu struktur teks prosedur itu apa saja? Kemarin kan liburan nih, pasti sudah baca sekilas materinya kan? Oke, coba Keisha jawab apa saja struktur teks prosedur itu? Benar, tepuk tangan untuk Keisha. Lalu, ada yang tahu tidak unsur kebahasaan dalam teks prosedur itu apa saja? Ya, Anita? Benar, tepuk tangan untuk Anita. Wah, murid ibu pintar-pintar ya. Ibu jadi bangga. Baik, jadi dalam teks prosedur itu terdapat struktur, yaitu tujuan, langkah, penegasan ulang atau penutup. Ada yang tahu tujuan itu apa? Oke, jadi tujuan itu pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Kemudian dalam struktur kan ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Kemudian di bagian akhir itu ada penegasan ulang, yaitu berupa harapan ataupun manfaat apabila ada petunjuk-petunjuk itu dijelaskan dengan baik. Lalu unsur kebahasan teks prosedur seperti yang dijawab Anita tadi,
ada jenis kalimat, yaitu kalimat imperatif atau yang kita kenal dengan kalimat perintah. Kemudian menggunakan kata yang menjelaskan kondisi atau yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Kemudian menggunakan konjungsi seperti dan, serta, dengan. Kemudian ada juga verba material dan verba tingkah laku. Verba material adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya menggoreng, mengaduk, mengiris, dan sebagainya. Lalu verba tingkah laku itu adalah kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan, jadi tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Contohnya memahami, berpikir, dan sebagainya. Sampai sini paham? Baik. Selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian analisis video tersebut dari segi struktur dan kebahasaannya ya, secara berkelompok. Tolong perhatiannya sebentar ya anak-anak. Nanti setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, hasil diskusinya ditulis dalam lembar kerja yang Ibu bagikan ya. Oke, Ibu akan membagikan lembar kerjanya sekarang ya. Silakan disimak videonya. Sudah selesai anak-anak? Oke, sekarang Ibu minta kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Dimulai dari kelompok 1. Oke, kita tepuk tangan buat kita semua. Hebat-hebat ya murid Ibu. Baik, anak-anak. Jadi, teks prosedur itu adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat dan mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis dan teratur. Kemudian, dalam menyusun teks prosedur, hal yang kita harus lakukan yaitu yang pertama kali harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Lalu kita kumpulkan sumber informasi yang berkaitan dengan topik yang kita pilih. Selanjutnya, kita akan mengembangkan informasi tersebut dan menyusun teks prosedur secara utuh. Coba Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan yang kita pelajari pada hari ini. Ya, silahkan. Terima kasih Ziva. Sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama, silahkan kalian kerjakan latihan 1 yang ada di modul ya. Dikerjakan secara individu, Ibu beri waktu 10 menit. Lalu, jika nilai kalian nanti
belum cukup memenuhi standar dalam latihan yang Ibu berikan tadi, Ibu akan adakan remedial pada pertemuan berikutnya. Dan bagi yang merasa kurang puas dan ingin menambah nilai, silakan ikuti pengayaan yang bersamaan dengan remedial. Baik, kita akan melanjutkan materi teks prosedur pada pertemuan berikutnya, yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaannya. Kemudian kalian akan membuat microblog tentang teks prosedur melalui aplikasi Canva. Jadi silakan dipersiapkan ya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat diterima dan dipahami dengan baik. Silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat ya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.